Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang orang yang memiliki kelainan mental atau cacat mental, salat masuk ke dalam saf orang-orang dewasa. Apakah ini memutuskan shaf? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiq kepada sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kebahagiaan serta perlindungan dari segala keburukan kepadanya dan keluarganya serta kaum muslimin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Memutuskan saf dalam salat disebabkan karena orang yang memiliki cacat mental, maka ini butuh rincian. Yang pertama adalah apabila orang yang memiliki cacat mental tersebut adalah orang yang bagus salatnya dan dia mengetahui tata cara salat, tidak bermain-main dalam salat, bahkan terkesan khusyuk dalam salatnya, maka orang seperti ini dihukumi seperti anak kecil yang mumayyiz dalam usia tamyiz, yaitu usia sekitar 6, 7 atau lebih, namun belum baligh. Maka salat orang seperti ini tidaklah memutus saf. Orang yang memiliki cacat mental dalam kondisi seperti ini, maka ia tidaklah memutus saf ketika ia masuk ke dalam saf, dengan syarat apabila ia bagus dalam salatnya, gerakannya tidak bermain-main dan tidak mengganggu orang sekitar, maka orang seperti ini dihukumi seperti anak kecil yang mumayyiz. Anak kecil yang mumayyiz. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor hadis 727 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mengatakan
Shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ummu Sulaim radhiyallahu anhu khalfana. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah sholat bersama dengan seorang anak yatim. Di rumahku, di rumah kami, di belakang Nabi SAW. Maksudnya Nabi SAW sebagai imam, sementara Anas dan seorang anak yatim itu di belakang Nabi SAW sebagai makmum. Wa ummu Sulaim, sementara ibuku Ummu Sulaim khalfana, di belakang kami. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengkabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami 3 orang di rumah Anas bin Malik, yang ketika itu Anas sebagai salah satu dari jemaah tersebut. Kemudian di sampingnya ada seorang anak yatim dan di belakangnya ada ibunya. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, Anas mengkabarkan ini menunjukkan bahwasanya orang yang berada di sampingnya adalah anak kecil yang belum baligh. Karena yatim, makna yatim adalah man mata abuhu wa lam yablugh, yaitu seorang yang meninggal ayahnya dan dia belum baligh. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Anas ketika itu sudah baligh. Dan di sini Nabi SAW memposisikan Anas bersama dengan seorang anak yang belum baligh, yang ketika itu Anas sudah baligh. Ini menunjukkan bahwasanya anak kecil yang belum baligh, namun dia mengerti dan tahu tata cara sholat, maka boleh untuk berdampingan dalam satu saf bersama dengan orang yang sudah baligh, yang sudah dewasa. Demikian, asalkan dia bisa mengerti tata cara sholat, mengerti dan bisa melakukan tata cara sholat dan tidak mengganggu orang yang sholat. Demikian. Nah, apabila seseorang yang memiliki cacat mental memiliki kondisi seperti ini, maka dibolehkan baginya untuk masuk ke dalam saf orang-orang dewasa, orang-orang yang baligh ketika itu. Adapun kondisi yang kedua, apabila orang yang memiliki cacat mental tersebut seperti orang gila, dia tidak mengetahui tata cara sholat, bahkan cenderung bermain-main, bergerak-gerak, berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, maka dia disamakan seperti orang gila atau disamakan seperti orang yang tertutup akalnya, atau disamakan seperti anak kecil yang belum masuk usia tamyiz, yaitu usia 5 tahun ke bawah. Demikian. Maka inilah yang bisa memutus saf. Oleh karenanya sebaiknya orang yang memiliki cacat mental dengan kondisi seperti ini itu diposisikan ya di bagian belakang atau di saf yang paling pinggir. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustadz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ketika hendak melakukan sholat sunat setelah sholat wajib. Apakah hal ini disyariatkan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, kebahagiaan dan penjagaan dari segala kejelekan dan keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya dalam kasus yang ditanyakan ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan untuk berpindah. Disyariatkan sholat tetap di tempat, tidak berpindah kepada tempat yang lain. Ini pendapat sebagian ulama tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti mereka. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwa disyariatkan untuk berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain untuk melakukan salat sunat setelah melakukan salat fardu, salat wajib. Hal ini didasarkan dengan beberapa hadis yang sahih. Yang hadis-hadis ini didhaifkan oleh ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama. Namun pendapat yang kuat ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Berikut hadisnya. Yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Daud dalam sunannya. Begitu juga Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayajazu ahadukum idza shalla an yataqaddama aw yata'akhkhara aw an yaminihi aw an shimalihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya maksudnya adalah untuk mengingkari apakah salah seorang di antara kalian itu merasa lemah apabila ia sholat, maksudnya adalah sholat sunat, untuk dia maju ke depan atau mundur ke belakang, atau bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri, demikian. Imam Ibnu Majah, demikian pula Imam Abu Daud mengatakan ini dalam salat sunat, yaitu setelah melakukan salat wajib, demikian. Begitu juga ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Daud
Dari sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusallil imamu fi maqamihi alladhi shalla fihi al-maktubata hatta yatanahha anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang imam itu salat di tempatnya, maksudnya salat sunat. Janganlah seorang imam itu salat sunat di tempatnya yang dia telah salat fardu, salat wajib pada tempat tersebut sampai ia menyingkir dari tempat tersebut. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Para ulama di antaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala menyebutkan tentang kesimpulan hukum dari dua hadis tersebut bahwa dianjurkan, disyariatkan untuk berpindah bagi orang yang telah sholat fardu, ya, berpindah ke tempat yang lain untuk melakukan sholat sunnat. Demikian. Dan para ulama juga menyebutkan di antara alasannya adalah dikarenakan, ya, untuk memperbanyak tempat-tempat ibadah, di mana tempat-tempat ibadah tersebut akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat terhadap ibadah yang dilakukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Zalzalah ayat 4, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Allah berfirman yang artinya pada hari itu bumi itu mengkabarkan tentang kabarnya, menceritakan tentang kabar-kabarnya. Maksudnya adalah tukhbiru bima umila alaiha, yaitu mengkabarkan tentang apa saja yang dilakukan di atas bumi tersebut. Jadi bumi itu akan mengkabarkan, ya, tentang amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan apa saja yang pernah dilakukan di atas bumi tersebut. Demikian. Demikian pula tempat salat tersebut ini akan menjadi saksi bagi orang yang beribadah di atasnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 29 yang Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fama bakat 'alaihim as-samaa'u wal ardu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka langit dan bumi itu tidaklah menangis atas mereka, yaitu orang-orang kafir yang wafat. Menunjukkan berdasarkan mafhum mukhalafah, yaitu pemahaman kebalikan yang dikandung di dalam ayat ini, bahwa seorang mukmin apabila dia meninggal dunia, maka langit dan bumi itu bisa akan menangisinya karena merasa sedih, ya, dengan, ya, kehilangan seorang mukmin yang beribadah di permukaan bumi tersebut. Demikian, yang memiliki amal-amal ibadah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya berdasarkan hal ini pula dianjurkan dan disyariatkan untuk berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain di dalam sholat, yang fungsinya agar bumi tersebut menjadi saksi, tempat-tempat tersebut akan menjadi saksi atas ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita. Ada pertanyaan dari saudari kita, seorang akhwat yang berasal dari Tangerang, meneruskan pendidikan sekolahnya di Medan, Sumatera Utara. Yang keberangkatan dari Tangerang ke Medan ini bersama dengan mahramnya, yaitu ayahnya. Pertanyaannya, bagaimana kondisinya ketika wanita tersebut, akhwat ini, dia kembali ke Tangerang sementara tidak memiliki mahramnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakillahu khaira wa barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasulnya di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sesungguhnya seorang wanita, lebih-lebih seorang muslimah, mukminah, wanita yang beragama Islam dan beriman, dilarang baginya untuk safar tanpa mahram. Tidak boleh baginya bersafar tanpa mahram. Jarak tempuh Tangerang, Medan tentunya adalah jarak safar. Tidak ada perbedaan pendapat. Maka seorang wanita tidak boleh dia bersafar sendirian. Baik itu ketika dari Medan menuju kampung halaman Tangerang atau ketika balik kembali ya dari Tangerang ke Medan. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW dia bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin wa la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Nabi SAW bersabda yang artinya tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama perempuan itu ada mahramnya, dan tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali bersama mahramnya. Demikian. Lalu faqama rajulun, Ibnu Abbas mengkabarkan radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang laki-laki yang berdiri. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imraati kharijatun hajatan." Sesungguhnya istriku keluar untuk berhaji. Wa inni iktatabtu fi ghazwati kada wa kada. Sementara aku sudah tercatat dalam peperangan ini dan itu. Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Intaliq fa hujja ma'a imra'atik." Pergilah berhaji bersama dengan istrimu. Demikian. Seorang suami dalam hadis ini dibolehkan untuk menjadi teman safar bagi
seorang wanita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Pulang kampung, demikian pula meneruskan pendidikan bukanlah sebuah hal yang wajib. Dipotong ya. Mulai dari pulang kampung ya. Udah nahan tadi, sudah batuk dikit tadi. Bentar ya. Diapain itu? Diapain? Bismillah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pulang kampung atau meneruskan pendidikan dengan cara safar tidaklah wajib bagi wanita. Adapun bila seorang wanita ketika bersafar, seperti dalam kasus yang ditanyakan dari Tangerang ke Medan, diantar oleh mahram, maka ini sesuai dengan syariat, tidak ada pelanggaran, dan boleh bagi wanita tersebut untuk berniat mukim di tempat tujuan safarnya, sehingga dibolehkan baginya untuk melakukan perjalanan di kota tersebut karena itu telah menjadi tempat mukimnya. Demikian. Namun apabila menempuh jarak safar dari kota yang telah dia bermukim di sana, seperti kembali ke kampung halaman atau ke tempat yang lain, maka ini tetap dipersyaratkan adanya mahram untuk kebolehannya. Maka solusi yang bisa ditawarkan adalah menikah, yaitu dengan cara menjadikan laki-laki itu agar bisa menjadi teman safar baginya untuk pulang kampung atau ke tempat tujuan-tujuan safar yang lainnya. Demikian. Bila tidak, maka diwajibkan bagi wanita tersebut untuk menghadirkan mahramnya dari kalangan ya kerabatnya seperti ayahnya, saudara kandungnya, atau mungkin kakeknya, pamannya, demikian. Ya, untuk bisa menjadi teman safar baginya. Tidak ada pengecualian dalam hal ini kecuali satu pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i yang membolehkan ya untuk melakukan safar wajib untuk haji wajib, yaitu haji perdana bagi seorang wanita itu tanpa mahramnya. Demikian. Adapun pulang kampung, demikian pula meneruskan pendidikan dengan cara safar, maka ini bukan kewajiban. Oleh karenanya ya tidak ada pengecualian dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu
Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.